Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, setiap hari Minggu kedua dalam masa Paskah, kita merayakan pesta kerahiman ilahi yang didasarkan pada pewahyuan diri Tuhan kita Yesus Kristus dalam pengalaman mistik Santa Faustina. Di Bible Center Sukajadi, Batam, perayaan ini kita rancang secara khusus. Persiapan-persiapan sudah dimulai sejak bulan Januari. Ada 3 tema didalami dalam bulan Januari, Februari, dan Maret. Dilanjutkan dengan novena kerahiman ilahi mulai hari Jumat Agung hingga Sabtu dalam Oktav Paskah, dan ditutup dengan perayaan meriah pesta kerahiman ilahi dalam Ekaristi Kudus pada hari Minggu kedua masa Paskah. Tahun ini perayaan semacam itu tak bisa diwujudkan karena situasi yang tidak menguntungkan. Akan tetapi, penghormatan terhadap kerahiman ilahi terus kita upayakan di pusat pelayanan rohania ini sebagai wujud penghormatan kita kepada Yesus kerahiman ilahi. Saya percaya pewartaan kita, karya kita, keterlibatan kita di tempat ini mencapai taraf dicintai dan diminati oleh banyak orang, semuanya berkat kemurahan hati dan belas kasih Yesus Kristus yang telah bangkit. Maka saya mendorong saudara-saudara sekalian, teristimewa para devosan kerahiman ilahi, dan juga saudara-saudara yang berminat untuk mendalami devosi ini, untuk terus mendalami kekayaan rohania yang telah diwariskan dalam pengalaman mistik tersebut. Buku harian Santa Faustina bisa menjadi sebuah kekayaan yang membantu pendalaman iman tersebut. Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang bisa Anda pergunakan untuk terus mendalami tema-tema tersebut dan membagikannya kepada saudara-saudara seiman yang membutuhkan. Dengan cara itu, kita membantu menyebarkan devosi ini agar lebih banyak orang mengalami kerahiman Tuhan. Berbicara tentang kerahiman ilahi, titik tolak kita adalah korban Yesus Kristus sebagaimana yang tertera di dalam kitab suci. Wujud kerahiman yang terbesar adalah peristiwa salib dan kebangkitan, di mana Tuhan mempersembahkan diri di atas salib yang menghantarnya ke dalam alam maut. Dan di sana ia mengalahkan maut untuk membuka pintu keselamatan bagi semua orang melalui peristiwa kebangkitannya. Dengan peristiwa kebangkitan itu, semua orang beriman memiliki peluang untuk masuk ke dalam kerajaan keselamatan. Namun kita semua tahu bahwa manusia berdosa telah dianugerahi karunia yang begitu besar. Akan tetapi, tidak semua orang mau menerimanya. Selalu saja ada orang yang kembali berdosa, melakukan kesalahan yang sama terus-menerus. Dan ternyata kerahiman ilahi tidak pernah berhenti. Satu wujud kerahiman ilahi diikuti oleh wujud kerahiman ilahi yang lain. Dan untuk refleksi kali ini, kita merujuk kepada tokoh penting yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, yakni Thomas yang didatangi Kristus dalam penampakan yang kedua. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat,
berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berbicara demikian, Yesus menghambusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara-saudari, bertolak dari bacaan Injil tadi, kita hendak mendalami bentuk-bentuk kerahiman ilahi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah menggarisbawahi bahwa wujud terbesar kerahiman ilahi adalah salib dan kebangkitan. Itu sepenuhnya ada di tangan Kristus. Kendatipun demikian, ada wujud-wujud kerahiman ilahi yang lain yang bisa kita teladani. Dan hari ini salah satu wujud tersebut hendak kita dalami. Apa wujud itu? Wujud kerahiman itu melekat pada pribadi Thomas. Di dalam Injil tadi disebutkan Thomas adalah murid yang kurang percaya. Gelar yang tidak enak tentu saja. Akan tetapi, itu bukan halangan bagi Kristus untuk datang kembali. Dan ia mendatangi Thomas, menunjukkan segala luka yang dideritanya, memberi kesempatan kepada Thomas untuk mengalami itu dan berkata, "Sekarang percayalah." Tekanan Kristus itu membuat Thomas bersujud di depannya dan hanya mengucapkan kalimat ini, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas dimurnikan dari dosa tidak percaya.
Thomas diberi peluang untuk kembali menjadi rasul yang setia atas dasar iman yang dibaharui. Dan dari sejarah gereja kita mengetahui Thomas setia pada komitmen iman yang dibaharui itu dengan mewartakan Injil hingga sampai ke India, di mana kekristenan sudah ada sejak abad pertama dan masih ada hingga hari ini. Mengapa Thomas menjadi begitu tangguh pasca peristiwa itu? Karena kerahiman Tuhan. Wujud kerahiman Tuhan di sini adalah memberi kesempatan kedua kepada Thomas untuk memulihkan imannya yang sempat goyah, untuk membangun kembali komitmennya yang sempat luntur, dan meneruskan tugas pewartaan yang telah diberikan Yesus kepada semua orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara, wujud kerahiman ini yang hendak saya tekankan dalam refleksi ini. Memberi kesempatan kedua kepada orang-orang yang berdosa untuk kembali ke jalan yang benar. Kita semua berdosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah berdosa. Tetapi, hakikat kita sebagai orang berdosa yang terus-menerus diampuni Tuhan, seringkali tidak membuat kita bermurah hati kepada orang lain yang berdosa. Dalam banyak hal, kita malah menghakimi mereka yang berdosa. Maka sebagai penghormatan terhadap Yesus kerahiman ilahi, yang telah memberikan kesempatan kedua kepada Thomas untuk kembali menjadi murid yang setia, hari ini kita harus membangun komitmen untuk menjadi pewarta kerahiman ilahi tersebut. Kita mulai dengan tindakan konkret, yakni selalu memberi peluang kesempatan kedua kepada siapapun untuk membaharui diri. Mungkin ada orang yang pernah menyakiti hati kita. Mungkin ada orang yang pernah mengkhianati kesetiaan kita. Mungkin ada orang yang tidak mau menolong kita. Siapapun mereka, ketika datang kepada kita, kita wajib untuk memberikan kerahiman ilahi. Ingat kata-kata Yesus kepada Petrus. Mengampuni saudara yang berdosa itu bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Dengan kata lain, kerahiman ilahi itu tidak pernah berujung. Maka kita sebagai instrumen kerahiman ilahi dengan seharusnya meneruskan kerahiman tersebut tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan, walaupun itu berarti mengorbankan diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menimba pengalaman iman Thomas yang mengubahnya kembali menjadi pribadi yang penuh komitmen pada kerasulan yang telah ditugaskan Kristus. Dengan berkaca pada kekayaan rohania yang dimiliki oleh Santa Faustina berkat pewahyuan diri Kristus dalam pengalaman mistiknya, kita hendaknya memulai proses pembaharuan diri tersebut. Kita mulai dengan pertobatan, kita mulai dengan pembaharuan diri, dan kita teruskan karya pewartaan kerahiman ilahi dengan terus-menerus membagi rahmat kerahiman ilahi tersebut. Dengan cara setia melayani mereka yang membutuhkan, mengampuni mereka yang telah berbuat kesalahan, menghibur mereka yang berduka, meneguhkan mereka yang kehilangan arah, menuntun mereka yang mencari-cari bentuk penghayatan iman, dan menolong siapapun yang membutuhkan pewartaan kita tentang Yesus Kristus. Semoga dengan cara itu, kerahiman ilahi semakin luas dikenal dan dicintai, dan kita semua turut diperkaya oleh kasana iman gereja yang telah memberi peluang kita untuk berkembang sepenuhnya. Selamat Pesta Kerahiman Ilahi. Tuhan senantiasa memberkatimu. Amin.